Sakura di kamar kiri. Terpantau gandeng nenen 3/4 tinggi saja. Cucup bun-bunane. Los pungkel. Win Neymar. Masuk batik ada lutung ke sarung Neymar. 3/4 saja turun. Murag jepret. Luar biasa Neymar. RS selamat terbang Sandy HG Bogor. Tiga berapa mau kita jepret luar biasa Neymar masuk bintang kanan. Tiga perempat saja kiri tipis sudah mulai minta menukik tajam. Awas Neymar luar biasa Neymar. RS win. Oh, BLT! Sayang sekali BLT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dan ketemu lagi dengan Mamang Biang. Nah guys, di video kita kali ini setelah kita kemarin mutar-mutar di wilayah Bogor, Depok, dan juga akhirnya alhamdulillah kita touchdown juga di Kota Kembang Bandung, di mana satu tim yang akan siap memberikan kejutan di gelaran Liga Nasional, khususnya nanti di 2025-2026. Pendatang baru yang langsung ngegas dengan luar biasa mendatangkan player-player jempolan yang masih kita rahasiakan, tapi akan kita ungkap satu player yang memang nongkrong di jajaran klasemen ataupun bakal jadi salah satu tim yang akan mengisi kalender tahun 2025-2026 nanti mendatang. Tentunya sebelum kita kupas tuntas, kita wajib dulu kenalan. Sebenarnya ada satu wajah lama yang memang sudah saya kenal, udah malang melintang juga, tapi ini juga wajah baru juga nih. Fresh ya. Tegang-tegang gimana gitu lah ya bos ya. Yang pasti selamat sore Pak Bos. Kamu fresh banget. Sore. Nah, sebelum kita kenalan dengan ataupun kita kupas tuntas, kita kenalan dulu dengan pemilik ataupun owner dari tim asal Kota Kembang Bandung, yaitu Singgah Sana Tim. Pak Bos, dengan siapa boleh izin? Halo, nama saya Hans. Oke. Sebelahnya yang kecil, yang paling gede ya? Saya Rapi. Oh, Rapi. Oke. Saya Rizal. Drama tuh. Ini adalah Ang Yuki ya. Dulu beliau adalah salah satu pengurus di Lapak Bongkok ya, Cimahi. Terus sekarang juga masih berkiprah. Tapi untuk kegiatannya juga sekarang masih ya. Pak Bos, sedikit cerita dong tentang Singgah Sana ataupun tim yang memang dibesut saat ini oleh Pak Bos. Awalnya itu kita sekitar 9 tahun, hampir 10 tahun lalu, saya sama Ija udah bareng-bareng. Oke. Di Merpati? Bukan di Merpati, tapi di Ocehan, Lovebird, Murai, Kacer, Jenggot, Konin. Ya mungkin hampir semua jenis ya. Ya, oke. Dan udah berjalan selalu lancar, tidak pernah ada kendala. Manis, pahit semua udah dirasakan bersama, bertahan dari awal sampai sekarang. Tapi banyak manisnya kayaknya bos ya. Kalau dari segi hasil ya. Oke. Penting dapur ngebul ya. Lalu lanjut sampai Ijal juga akhirnya menambah terus anak. Berarti dapurnya ngebul. Dan stabil lost door itu bos. Lost door. Oke, lanjut bos. Terus main ocehan, terus di mana satu waktu pernah dikenalkan Merpati awalnya oleh Ko Ivan Royal Sakura. Oke. Itu cerita 4-5 tahun lalu awal Covid. Oh, awal dulu ya, diceritanya tuh dulu ya. Tapi kan dulu banyak gelaran yang diberhentikan ya pada saat Covid. Memang betul. Untuk gelaran di ocehan khususnya. Ya. Terus Ko Ivan bilang, "Nih coba nih Merpati." Ya kebetulan saya punya dulu joki juga. Dia yang pegang lovebird, saya pengen Merpati. Transaksinya saya sama Ko Ivan, tapi saya cuman kasih, udah. Ya. Ditengok enggak. Enggak. Ada kebetulan ya juaraan juga di lokalan. Ya. Waktu itu di CGD sama di Seroja. Oke. Cuman sayanya nggak seneng waktu itu, memang Belum lah ya. memang nggak seneng, tetap main di ocehan gitu. Nah, terus udah gitu berjalan berapa tahun, akhirnya waktu saya main ke rumah Ko Ivan sekitar 9 bulan lalu. 9 bulan yang lalu.
tujuan utamanya Murai ke sana. Belum ke Merpati juga? Belum. Oke, lalu? Tujuannya Murai, terus lihat Murai, apa kita urusan Murai, ada Merpati, banyak nih, gitu. Oke. Pegang, iseng lah beli satu, buat mainan aja iseng. Dari sana, dari tempatnya sana. Bos Ivan? 9 bulan lalu tepat. Berjalannya waktu, Ijal, kok Merpati aja ya, kita pindah. Oke. Coba hal yang baru, oh ya udah yuk, gitu. Nah dari situ beranjak ya 9 bulan ya, belajar lagi Merpati dari awal, mulai belajar ngelihat Merpati yang kalau ini tuh namanya Jablay, ini tuh nama manuver apa, kan tadinya saya buta, nggak tahu lah ya, belum paham Jablay itu seperti apa, betul, terus manuver juga. Nah kalau manuver kayak gini, ngasih lihat video, aduh masih nggak ngerti, ya udahlah, soalnya belilah beberapa, jadi kita tahu, akhirnya belilah beberapa ekor yang dikatakan memang tidak ada ambisi untuk main kemana-mana ya, maksudnya kita belajar dulu, iseng-iseng aja. Berjalan waktu berapa bulan, seru juga nih. Oke, tapi sempat ke lapang atau suka ke lapang Pak Bos? Awal ke lapang. Oh, ke lapang. Terus kalau kemarin juga sempat main ke lapang, kan biasanya hari Minggu ya, saya biasanya ngambil hari Minggu. Kalau pas kebetulan nggak ada acara keluarga, pas kebetulan ada lomba, ya saya datang. Di situ saya ngerasa seru juga nih. Yang saya rasa nomor satu adalah fair play-nya. Fair play-nya, betul. Ya kayak kita balap lari lah, kelihatan siapa sih yang paling duluan masuk final dulu, maksudnya ke garis finishnya duluan. Dari situ saya merasa fair play. Ya udah yuk, mulai serius kita gas, bukan gas lah, maksudnya kita seriusin. Itu keputusan diseriusin itu sekitar 6 bulanan lah. 6 bulan yang jadi lalu. boleh dikatakan bener-benernya di 6 bulan yang lalu saya banyak belajar, banyak tanya-tanya sama senior-senior di Merpati, ke Ko Ivan, terus ada juga ke Umroh ya, Gary ya, Putra Gary, betul. Banyak ngobrol. Terus ternyata Ayuki nih kawan lama saya dulu di dunia perbinatangan yang lain gitu. Iya betul. Ada Ayuki, jadi yuk bareng. Akhirnya gabung lah ya. Inilah kita satu tim. Selama 9 bulan perjalanan ataupun selama mulai serius di 6 bulan perjalanan, udah berapa player yang dikumpulin Bos? Berapa ya? 40? 30? Bukan, kalau itu mah mesin. Kalau player yang ini paling sekitar 20-an udah disiapin. Player. Tapi secara total burung ada? Ada 60. 60 burung, 60 pasang, berarti ada 120 pasang, 120 burung. Karena kan Ija seneng eksperimen, nyoba ini ketemu ini, nganakin gitu. Berarti otomatis dalam waktu seneng belanja Bos lebihnya itu. Bukan seneng belanja, terpaksa harus belanja. Diporotan. Oh, seneng merotin ya. Nah, ini yang luar biasa. Nyari duit saya merotin. Jadi ini yang luar biasa. Dalam waktu 6 bulan, anggap kita 6 bulan ada 60 pasang, berarti 1 bulan itu bisa take over 10 pasang, kurang lebih. Ya kadang-kadang lah, kadang kurang, kadang di bulan berapa ada yang cocok. Oh yang ini buat materi, coba kita breeding ya, siapa tahu ketemu yang ini, hasilnya bagaimana. Ya puji Tuhan, walaupun sekarang namanya dalam waktu pendek, nggak mungkin ternakan kita udah bisa lomba. Betul. Ya, cuman yang udah dilatih, udah diapa, ada. Saya cukup puas melihat dari speednya dulu nih. Belum bicara lomba masuk ke masuk ke ring, nggak dari modal awal kan speed dulu. Tapi langsung kepikiran untuk ternak loh ya Bos. Karena basic dulu aku pernah di Boga Jaya juga. Berarti sama Kang Haji Dani dong ya? Bang Imei. Sebelum ini saya angkatan kedua. Angkatan kedua. Kedua di Boga Jaya dulu. Terus kata saya kita harus nanti ke depannya kita harus punya ring sendiri yang harus naik. Makanya nanti di tahun depan mungkin insya Allah dari ring kita sendiri bisa naik di acara nasional. Tapi luar biasa dengan konsep yang memang secara 6 bulan ataupun dari 9 bulan butuh waktu 3 bulan, lalu 6 bulan mulai serius, dan sekarang benar-benar serius karena udah tatapannya udah nasional. Ya main di nasional kan itu juga sebagai cita-cita ya sebenarnya pingin, cuman selama ini kan juga masih bingung kayak gimana sih gitu. Kan saya orang baru juga. Terus kebetulan Ijal juga di ocehan konsentrasi sama saya 8, ini masuk tahun ke-9. Berkat seorang sahabat saya, Ivan Sam. Ko Ivan yang ngedorong saya.
Betul. Udah sini ikut enggak. Sini ikut gua bawa burung lu udah sini. Oke, dan akhirnya dibuktikan. Dibawain. Jadi satu player. pertama nyobain di kelas utama. Sebelumnya pernah iseng coba di kelas ring yang sebelumnya. Oh kayak gini toh. Oh ya udahlah boleh gitu. Oke. Ya puji Tuhan pertama kali ikut di kelas utama ya tersisih ke 50 besar ya. Ya, yang betul. kemarin Karena terakhir memang bukan kalah tapi waktu beres, maksudnya beres di 50 habis. besar. Karena memang secara kinerja kita tahu kemarin juga sempat mencuri perhatian salah satu player yang memang menggunakan jersinya Singgasana. Saya pikir oh ini Royal Sakura baru take over nih atau apa ya. Ternyata setelah diselidiki memang itu adalah miliknya Singgasana ataupun Bos Han yang memang dititipkan ya. Karena informasinya kalau misalkan saya nggak salah dengar, insya Allah untuk kedepannya mungkin akan menjadi satu bagian bagian tim ya antara Royal Sakura dan Singgasana di gelaran nasional. Karena memang saya sama Ko Ivan juga sahabat lama gitu. Betul. Maksudnya bukan baru kenal di Merpati, enggak, udah lama kenal Ko Ivan. Apalagi di ocehannya kan mungkin sudah Sering bareng, kalau di ocehan sering banget. Kita keluar kota, konvoy berapa mobil, ketemuan di mana. Terus terkadang Ko Ivan lagi mau main kemana, oh ya udah. Beberapa staff saya malah ikut pergi bareng beliau. Kadang kalau beliaunya lagi enggak, saya yang mau main. Staffnya beliau ikut saya bareng-bareng. Kita bahu-membahu dari zaman ocehan mungkin 8-7 tahun lalu lah. Ya jadi makin semangat juga ya karena memang ada sahabat juga, ada mungkin ada buat sharing ataupun apa. Betul. Dan yang mentor pasti, saya. Dan yang pasti ini bakal menjadi satu kekuatan yang luar biasa di mana satu tim yang memang bakal muncul di 2025-2026 apalagi dengan materi baik ternakannya ataupun materi yang memang disiapkannya itu bukan kaleng-kaleng. Kemarin datangkan dari NSF dan satu player kalender yang memang sebetulnya sudah di Royal Sakura tapi akhirnya di-hire lagi sama Bos Han yaitu Tanjung. Player kalender nomor 4 ataupun klasemen 4 miliknya dulunya NSF sekarang menjadi miliknya Singgasana ataupun Bos Han. Yang pasti satu pertanyaan, kenapa harus Tanjung? Kalau buat saya bukan orang ngerti yang sedang belajar. Betul. Nomor 1 saya beli burung itu dari hati dan feeling. Udah itu aja. Oke, dari hati dan feeling. Sebelumnya apa pernah dengar oh Tanjung seperti ini atau misalkan sebelumnya ada rekomendasi kah atau apa seperti apa? Nggak ada. Oh dari joki ya? Ya, Tapi terakhir dong ya. Maksudnya perjalanan Tanjung sih kita enggak. Tapi selama perjalanan saya kan kurang Kita nggak merhatiin juga. pas sini kayaknya kata-kata Tanjung boleh nih. boleh nih. Tapi memang bisa dibilang itu adalah best pill. Tanjung adalah salah satu player dengan memang memiliki karakter luar biasa. Dia juga di nasional eksistensinya juga luar biasa. Ketika mungkin Bos Impan Syam memilih beberapa player termasuk Tanjung, itu juga memang player-player yang memang saat ini sedang menjadi bisa dibilang kinerjanya luar biasa. Kang Yuki jangan baud aja. Tiris. Ya. Nah, gaji buta ya. Yang bikin si Bos ini narik Kang Yuki apa nih? Kalau misalnya Tanjung kan best pill ya, maksudnya tuh dari hati. Kalau ini apa karena kayak kenapa nih? Gila dia. Kegilaannya. Jadi saya sama Ayuki ya berawal dari ini. gini, saya punya teman banyak, Nah, saya punya kenalan banyak. betul. Tapi yang dari awal saya ngerasa klop Nah, bisa dihitung pakai jari. oke. Ya salah satunya Ayuki, betul. kalau kita nggak sepaham, nggak punya visi misi yang sama, nggak punya jalan cara pemikirannya sama, Betul. ya pasti nggak cocok dan gontong-gontongan akhirnya ribut. Akhirnya ribut. Karena di tim kan Ya, nah sekarang giliran Ayuki. Apa yang membuat Ayuki? Karena kita tahu beliau adalah salah satu senior dan juga yang memiliki single factor. Dari dulu saya kenal single factor, selalu bawa nama sendiri, timnya sendiri. Dulu tuh ada satu namanya Ramatuk Munding ya dulu tuh zaman-zamannya saya masih belajar dari beliau. Saya juga belajar banyak dari beliau waktu masih zaman di Bongkok. Sama mungkin beberapa senior ada Kang Alam ataupun yang memang masih eksis. Apa yang membuat Ayuki akhirnya oh ya udahlah hayu gitu. Jangan mentang-mentang depan kamera yang jujur ya. Jadi Amre pertamanya sih datang ke rumah sama teman namanya. Oke. Pingin player. Oke. Man, kan si Hans baru nih.
harus dikasih burung juara. Betul, nggak? betul. Lu jangan kasih burung sampah. Herman, oke, kita kasih. Saya kasihlah. Ada warna coklat tuh. Betul. Si Starboy. Ini saya baru beli. Saya bilang, mau nggak dipegang Hans? Ya. Tapi Hans bilang, tapi yang pegang Ayu Kido. Bingungnya. Dia dibeli tapi nyekel orang. Untung dong, bukan bingung. Bingung iya duit kacokot manuk aya kene. Oke, ya udah lah, ngobrol udah, bro, giringan depan burung mau diadu. Di lomba, harusnya di adu man garatihan. Lombakan. Alhamdulillah dari pertama beli tiap giringan nggak berhenti. Nyangkut terus. Nyangkut ada terus ya. Nomor kecil lagi sering. Nomor-nomornya kecil ya. 1, 2, ya, 3. betul. Karena kan ya apanya di Japati ya, mulai wah iya mangsa ya. Oke, itu betul. Saya nggak mau kebaturan ya. Kita bro kalau mau serius, ayo tapi kita harus pilih player-player yang bervisit. Betul. Oke. Untungnya nurut. Nurut. Nah udah makan saya sama Ija ngobrol jauh. Kandang saya, kandang Ija. Jadi kita nggak berbenturan. Banyaknya berbenturan. Betul, pasti. Ya enak, jadi ada burung yang nggak jalan di sana, kirim ke sini. Saya kirim ke sana. Jadi dia berjalan sampai sekarang. Gitu. Dan apalagi sekarang misinya juga udah lebih levelnya udah naik lagi ya tingkatannya. Mungkin secara manajemen juga dari Pak Bos, dari teman-teman ataupun dari krunya juga mungkin agak sedikit berubah nih. Apa nih yang mungkin menjadi setelah mungkin kehadiran Tanjung nanti di skuadnya Singgasana, lalu ada tembak mati ya, lalu ada Carok, lalu ada pelor, terus kemarin kita tahu penampilan Neymar, salah satu player debutan yang memang itu perdana langsung tembus di 50 sisa karena dibagi gitu kan. Nah, apa nih yang mungkin menjadi misi dan apa yang menjadi motivasi tersendiri? Buat saya, strategi ke depan kalau kita berbicara, mau dari zaman dulu saya di ocehan kan awal pasti kita main di pinggir, tengah sampai saya juara nasional sempet. Betul. Jangan ada perubahan. Jangan ada perubahan. Tapi apa mungkin? Apa yang udah kita pupuk dari kebersamaan kita di pinggir? Jangan pernah jadi kita karena nasional kita jadi belagu. Nah, jadi gede hati. Sombong. Saya nggak mau. Apa adanya. 9 tahun berhasil. Alhamdulillah ya. Istilahnya yang cuma dari ketemu main di Latberan terus sampai kita ke Piala Raja di Press Cup semua kita juara 1. Tidak ada perubahan antara saya dan Ijal. Betul. Tidak ada aturan tiba-tiba, Jal, mulai sekarang berhubung kita main gini, main ke tengah kita harus gini. Enggak. Jadi tetap ya. Jangan berubah. Apa yang kita sudah? Ini keluarga. Ini hobi. Jangan diambil stres. Kita nyaman, kita jalanin sebagai keluarga. Jangan pernah berubah. Apapun hasilnya, baik buruk, tanggung bersama. Betul. Saya nggak pernah berubah. Boleh tanya. Saya nurut sama joki saya. Bukan saya memaksakan. Burung si A harus lomba tanggal segini. Siapin, mau main di sini. Semuanya dibalikin lagi ke joki. Siap nggak burung ini? Nggak siap. Nggak siap jalan. Karena buat saya yang sehari-hari sama burung bukan saya. Betul. Yang lebih mengenal burung siap enggaknya kondisi apa itu yang rawat. Betul. Saya nggak bisa memaksakan. Semua saya balikin ke yang ngerawat. Yang ngerawat lagi nggak feeling, kok nggak feeling, nggak usah ya. Kita ketemu ngobrol ngerokok aja, kita santai-santai ya udah. Main di lapang ya sambil mantau gitu ya. Sambil mantau, kalau nggak ngumpul kita makan kesini kemana gitu. Mau cuman dulu zaman sebelum Covid mah roti balok teh di sini kue balok. Bisa kita 20 orang kumpul nggak ngadu hari itu lagi nggak feeling makan gitu aja. Ini yang luar biasa guys, dimana tim ini memang terbentuk apalagi pengalaman dari Bos Han juga di ocehan ya, tentunya di ocehan dari pertama mungkin yang beliau bilang dari pinggiran sampai di nasional mungkin itu yang akan diterapkan di Merpati juga. Untuk masalah pemilihan player pun kembali ke joki 80%. Nanti kita tukeran nomor boleh ya? Boleh. Bahaya dah itu ya. Marketing stop dulu tenang. Kalau kita yang betul deh. Kadang-kadang aja saya pilih player yang
aduh saya pengen nih. Tapi memang sekarang mah kan memang Kadang-kadang betul, konsepnya juga mudah ya Pak Bos. Kalau kita ngejar misalkan beberapa ataupun mantau beberapa player di nasional, itu ada medianya PMTI juga atau live bisa dilihat juga ya. Jadi memang ya kita kembalikan memang kalau misalkan sekarang Tanjung itu burung muda juga, walaupun ringnya sudah expire dalam artian habis masa berlakunya, tapi bukan berarti dia tidak bisa ikut lomba, tapi justru dia bakal fokus di lomba utama. Dan kita tunggu juga kejutan-kejutan yang bakal diberikan oleh Singgasana tentunya yang akan nantinya berkeluarga dengan Royal Sakura. Dan insya Allah itu kalaupun memang apa ya sah ataupun disahkan, itu pasti akan 1 tahun di nasional menggunakan nama tersebut. Ya betul, Royal Sakura Singgasana. Tepatnya saya sebagai pemilik atau dikatakanlah foundernya Singgasana sangat berterima kasih sama PMTI semuanya udah bikin gelaran yang menurut saya sangat rapih. Plus minus pasti ada. Betul. Kritik pasti banyak, tapi yang kritik juga tolong kasih saran. Betul. Ya. Selama membangun insya Allah kita gas gitu kan. Jadi saya berharap kedepannya dunia merpati makin rame. Amin. Buat saya tidak mudah merubah dari A ke B. Betul. Itu nggak mudah. Betul. Tapi setelah saya coba, oh ini seru nih. Seru ya. Tapi udah mulai coba geber belum? Lagi belajar. Oh lagi belajar. Oke. Gaya naon? Kodok. Kayak bangkong. Ya. Betul. Jadi saya harap kedepannya semakin maju. Betul, amin. Semakin rame. Betul. Bisa menjadi berkat buat semuanya. Betul. Yang penting kan itu ya. Karena memang kita juga akan memasuki ajaran baru. Betul. Oh iya. Ajaran baru. Karena kan untuk ajaran ininya kan kita tinggal nunggu Rakernas, lalu kita tunggu juga program-program PMTI terbaru, termasuk mungkin baik itu untuk burung-burung ring ataupun burung-burung utama, baik itu dari segi hadiah ataupun apapun, mungkin di pengurusan ataupun di ajaran baru nanti itu bakal apakah memang ada perubahan atau tidaknya nanti akan disahkan di Rakernas. Ya mudah-mudahan juga dari perwakilan tim ataupun nanti ada undangan juga mungkin dari pengcapnya seperti apa. Ya mudah-mudahan insya Allah semoga gitu kan, harapan kita Singgasana stabil dan makin ngegas. Amin. Terima kasih. Harus makin ngegas, apalagi sudah didampingi sama senior sama Pak Bos juga, apalagi sama Bos Ivan. Sama Ko Ivan. Sama Bos Ivan. Mentor saya, Ko Ivan. Mentor yang sekaligus memang secara di merpatinya juga sudah cukup luar biasa gitu kan. Sekarang benar-benar lagi ngegas dan ini menjadi pendatang baru yang kita bisa bilang selamat datang di dunia merpati tinggi Indonesia. Pokoknya salam Patiang. Yang pasti Pak Bos, sebelum kita tutup sedikit mungkin apa sih yang mungkin menjadi pesan ataupun kesan untuk teman-teman dari Pak Bos sendiri ataupun dari Singgasana ataupun buat teman-teman di luar sana. Ya, buat teman-teman saya sendiri ingat apapun hasilnya, baik buruk kita yang jalanin, tetap kompak, tetap solid. Saya bukan bos, saya keluarga kalian. Kita semua duduk sama rata. Nggak ada siapa bos, nggak ada siapa enggak. Ini luar biasa. Ya, waktu itu aja saya bilang. Ija butuh aja sayang jadi supir kol buntungnya. Pernah kejadian. Iya. Daripada bos. Ini luar biasa loh guys. Ini yang memang seharus seperti ini. Jadi tidak ada jarak, Pak. Dalam artian tidak ada jarak itu bukan berarti kita seperti apa ya, tapi semua kekeluargaannya atau rasanya harmonisnya itu dapat. Dan itu yang menjadi modal ataupun kesoledan satu tim ataupun satu buah keluarga. Karena buat saya ini hobi harus menyenangkan. Betul. Nggak menyenangkan, tinggalin. Simple. Namanya kita hobi. Bukan mata pencaharian dalam artian kawan nggak butuh duit, bukan. Saya butuh duit, saya nyari duit. Tapi merpati ini buat saya hobi. Jadi kalau gara-gara kehadiran merpati teman-teman ada yang jadi bete, saya tinggalin merpatinya. Saya pilih keluarga saya ini. Wih, luar biasa guys. Ini luar biasa. Pesan mendalam yang memang diselipkan di podcast kita kali ini, yang pasti buat mungkin tim-tim yang mungkin saat ini mau mulai ngegas juga sama kayak Singgasana, seperti apa nih, apa mungkin pesannya? Ya,
pesannya apa ya? Ya kalau pesan untuk para pemain di luar mungkin saya belum bisa ngomong karena saya juga baru lah. Betul. Cuman intinya ikuti kata hati. Betul. Dan pesan dari senior saya bahwa ini hobi, jangan juga jadi maksain atau diutamain. Oke. Jadi tetap kerjaan yang utama, keluarga lebih utama lagi. luar biasa. Hobi di belakang. Ya. Itu luar aja, biasa. Pak. Ini daging semua isinya. Yang pasti terima kasih banyak Bosan udah ngizinin saya mampir. Saya yang makasih. Sudah ngizinin saya silaturahmi dan ketemu yang saya ketemu sama Ayuki udah susah banget ya. Udah lama banget ya Ayah. Sibuk ya. Ini kenapa nggak ditanya-tanya kasihan nih? Saya bingung mau nanya Siapa nih bertanya siapa? ngumpet mulu dari tadi masalahnya. Balik. Mana yang salah sih? Nah, ini harmonisnya dapat ya, dimana ya kita tahu ketika tim memang mendapatkan ya istilahnya feel-nya dapat semua apa segala macam. Ini yang tadi dibilang Pak Bos, saya bukan bos tapi keluarga, itu yang luar biasa. Saya sama dia juga hayu adu burung, kita mah adu burung. Aduh burung ya. Jadi maksudnya ya udah kita happy. Ya, karena ini adalah hobi ya. Sob, kamu pilih satu, saya pilih satu, nanti kita aduin siapa yang menang. Oke. Tapi bukannya marah atau nantang, bukan. Maksudnya untuk Hiburan. have fun ya, aja, betul. kita have fun gitu. Tapi Have ada fun. target nggak Bos? Kenapa? Untuk tahun depan di nasional mungkin karena mungkin sudah menatap nasional, ada target nggak atau misalkan? Kalau ditanya kalau ditanya target, semua juga pasti pengen menang. Tapi buat saya yang utama, solidnya tim itu nomor satu. Solid itu dulu aja ya. dulu. Nah, itu aja dulu kuncinya. Oke. Mau menang kalah kalau bareng-bareng mah Ya. berat juga dipikul bareng-bareng, nggak akan terlalu berat lah. Betul. Gitu Jadi, buat saya sih. targetnya tetap gaspol pokoknya. Gaspol sambil juga ternak Memaksimalkan Ya. juga. Dan insya Sendiri. Allah, mulai tahun depan mah tiap giringan ada perwakilan ke nasional ada isi. Luar biasa. Insya Allah. Insya Allah. Gas pokoknya mah yang pasti. Ojo kendor ya pokoknya. Ojo kendor ya. Ojo kendor. Ojo kendor ya. Pokoknya gas terus. Yang pasti luar biasa. Terima kasih buat Royal Sakura Singgasana ataupun RS Singgasana mungkin nantinya, dan tentunya terima kasih buat Bosan juga dari Singgasana, Ayuki, Kang Ijal, Bisa saya. Kang Rapi yang paling gede nih. Pokoknya Wilujeng Sumping dan selamat berjuang di gelaran berikutnya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang ditargetkan ataupun apapun yang menjadi keinginan untuk tim Singgasana bisa benar-benar terrealisasi di gelaran nasional. Yang pasti apa kata Ayuki, insya Allah tiap gelaran atau tiap putaran Singgasana pasti hadir mengirimkan perwakilan untuk nasional yang nanti akan menjadi satu keluarga dengan Royal Sakura. Pokoknya semangat lomba, semangat silaturahmi, semangat berbagi karena satu hobi, kita bersaudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.